Banyak yang nanya Mas Ginanjar gimana Bunda, sembuh apa gimana? Mas Ginanjar itu kan dia radang usus ya, dia itu masih sering kambuh sampai saat ini. Karena apa? Dia tuh nggak bisa menghindari sambal. Kalau makan sambalnya harus sepiring. Aku tuh selalu ngomelin dia, tapi kalau kambuh kadang pendarahan. Ya, dia tuh udah parah sih, tapi tetap aja bandel. Kambuh sebentar, kambuh lagi. Jadi kita harus terapkan pola hidup sehat. Di sini aku bakal sharing terkait pola makan karena masih banyak yang kambuh, makan salah nggak makan salah. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak banget yang udah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Aku senang, aku happy. Alhamdulillah video-video aku dan juga tentunya banyak motivator ya, banyak video-video yang di YouTube itu banyak sekali ya yang bisa membangkitkan semangat kita untuk terbebas dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Jadi aku juga mantan pejuang asam lambung ya. Aku tuh nggak mau menggurui, aku hanya sharing aja berdasarkan pengalaman aku. Dan aku itu bahas videonya berdasarkan pertanyaan kalian. Kalau bisa aku jawab pasti aku jelasin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Dan aku menyaranin ke dokter. Nah kemarin banyak banget yang nanya, Bunda akhir-akhir ini selalu kembung karena musim hujan. Sebenarnya videonya udah pernah aku share ya. Jadi kalian boleh nonton di video-video aku sebelumnya, di searching aja. Video itu udah banyak banget loh, udah ribuan malahan. Dan alhamdulillah itu bisa membantu orang banyak. Kemudian cepat capek Bun. Di video kali ini aku bakal bahas ya, ini atas nama Mamah Mairadam. Nah Bun, awal aku ngalamin sakit perut perih bagian ulu hati, makan sakit nggak makan sakit. Terus aku minum obat, sekarang udah nggak sakit. Tapi sekarang kalau makan perut berasa begah kayak kram gitu. Nah ini aku tuh biasanya nggak nyantumin screen capture-nya ya, karena aku bingung kebanyakan. Jadi ini aku kasih lihat aja ya. Ini ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan kalian sebenarnya. Jadi untuk makan salah, nggak makan salah, diisi salah, nggak diisi salah, ini adalah udah pernah aku bahas ya, baru kemarin beberapa hari lalu. Ini karena asam lambungnya naik, dan ini biasanya karena ada iritasi ataupun ada sedikit luka. Jadi teman-teman harus hati-hati. Pertama, ini terjadi karena apa? Karena sering telat makan, menunda waktu makan. Kemudian yang kedua, biasanya makan yang gak dikunyah halus. Yang ketiga, makanannya berlebihan, terburu-buru dan berlebihan. Nah, dan yang paling sering dialami oleh penyakit seperti ini ya, makan salah nggak makan salah, itu adalah dia itu udah lapar sebenarnya, udah jam makan siang atau jam makan malam, tapi dia itu nggak mau makan. Kenapa? Diet. Nah, ini sering terjadi sama orang-orang di sekelilingku soalnya. Teman-teman kantorku ya, padahal di kantorku itu ya banyakan perawat, banyakan bidan, tapi itu mereka karena badannya udah agak mulai naik timbangan, mereka itu nggak mau makan nasi, aku cukup makan pagi aja, kadang kayak gitu. Dan mereka itu ngalamin tiba-tiba kok lambungnya itu kayak nggak enak. Aduh Bun, mereka kalau misal lagi kambuh datang pasti ke meja aku. Kalau deh ini aku kenapa ya, kok tiba-tiba ulu hatinya kayak ngap-ngapan, terus kayak perih gitu loh. Dan itu asam lambungnya udah naik dan juga mahnya kambuh. Jadi teman-teman, boleh kita diet, tapi diet sehat. Diet itu bukan nggak boleh makan ya teman-teman. Baik ini orang dewasa ataupun orang tua. Biasanya orang tua itu kebanyakan pekerjaannya ntar dulu nanggung, mau gosok dulu, mau nyetrika dulu. Orang tua itu bukannya mau diet, tapi karena terlalu banyak pekerjaannya, jadi dia kadang sampai lupa waktunya makan. Itu yang membuat kita sering kambuh. Jadi di sini aku bakal jelasin, akan memberikan jadwal makan agar kalian boleh contoh dan bisa diterapkan di rumah. Karena ini akhir-akhir ini sering banget terjadi. Orang-orang sekeliling aku ya, dan ini kebanyakan mak-mak. Kenapa? Karena ya itu banyak pekerjaan. Ada juga cewek-cewek sih, karena apa? Aku udah timbangannya udah naik 2 kilo kak, aku tuh nggak mau makan lagi. Terus kamu makannya kapan? Aku tadi udah makan pagi. Makan apa? Makan somai doang. Siang nggak makan, sampai malam nggak makan. Besok pagi lagi baru makan. Gimana nggak kambuh? Ya kan? Jadi kalau kalian dietlah dengan cara sehat. Makannya itu dikurangi aja porsinya, bukannya nggak boleh makan nasi sama sekali. Misalnya pagi sarapannya bubur atau oat,
Tapi kalau misalnya, aduh aku nggak mau pakai nasi bun, pakai nasi merah boleh, pakai oat milk boleh, kasih buah, kasih capcay atau sayuran yang aman. Sebenarnya itu bisa loh, dan itu malahan bisa menyehatkan kita. Kemudian yang kedua, makan nasi pagi. Kalau misalnya nggak suka oat bun, makan nasinya, tapi 1 sendok aja, yang penting terisi. Jangan biarkan lambung kita itu kosong, jangan biarkan lambung itu teriak karena lapar. Biasanya udah, aduh perih banget. Karena ada juga temanku ya, teman Adeva, mamanya teman Adeva, itu perih banget lambungnya. Apa yang dilakukan? Minum air, dan itu membuat dia kayak sakit gitu. Makanya aku saranin udah makan aja nasi 1 sendok aja atau 2 sendok, udah itu. Siangnya juga sama, tapi bun gak nampol, lama-lama kan terbiasa. Jadi aku selalu bilang ala bisa karena biasa. Sama perbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, itu aman loh. Gak apa-apa, carilah buah yang aman, yang cocok buat kita pejuang asam lambung. Jadi kalau kalian mau diet, takut berat badannya makin berat atau makin gendut, atur jadwalnya. Bukannya nggak mau makan, bukannya nasinya yang dihentikan, tapi polanya, porsinya diperbaiki. Kemudian untuk pejuang asam lambung ini aku bakal buat polanya, pola makannya. Karena apa? Aku juga dibantu sama pola makan ini 2 jam, tapi 2 jam sekali makan, tapi porsinya kecil. Porsi kecil kayak gimana sih Bu? Ambil centong, ambil 1 centong, kemudian tambahin sayur, kemudian tambahin ikan, ayam ataupun telur. Aku nggak suka daging. Direbus, dikukus, dipanggang. Itu yang aku lakukan. Aku menghindari gorengan. Nah jadi nih nasi ya, di sini nasi, kemudian di sini sayur. Sayurnya apa bun? Boleh pakai sayur bening, sayur sop-sopnya apa? Aku hanya pakai wortel sama buncis. Kalau pengen lebih rame, tambahin telur, tapi pakai putihnya. Kadang aku pakai kerongkongan ayam, tapi sebelum aku masak kerongkongan ayam itu aku rebus dulu agar lemak-lemaknya berkurang. Kemudian di sebelah sini apa? Di situ adalah ayam, kadang dipanggang, kadang dikukus, kadang dipepes. Nah jadi 3 ya, nasi, sayur, sama lauknya apa aja. Dan jangan lupa buah. Habis makan biasanya ya 1 jam setelah makan, aku tuh makan buah-buahnya apa? Bisa pepaya, bisa melon, bisa buah naga, bisa pir, apa aja yang penting cocok sama kita. Bisa buah pisang barangan atau sunfresh. Tapi kalau nggak cocok sama pisang dihindari, karena banyak sekali penderita asam lambung yang nggak cocok sama pisang. Ya. Kemudian jamnya, jam berapa aja teman-teman? Aku itu bangun tidur pada saat berjuang melawan asam lambung itu adalah bangun tidurnya jam 4, kadang setengah 4. Kalau aku lagi sholat tahajud, kadang jam setengah 4 udah bangun. Kadang kalau lagi halangan, aku bangun setengah 5. Jadi atur, pasang alarm. Aku tuh punya alarm ya. Pertama bangun pagi, kedua tidur siang. Aku tuh wajib tidur siang kalau lagi berjuang. Sampai saat ini sih, kalau di kantor aku lagi istirahat, pasti aku tidur siang. Meskipun cuma 30 menit. Agar kita tuh nggak selalu tegang, karena kan aktivitas kita tuh udah padat. Tapi kalau misalnya aku tuh nggak bisa tidur siang Bu, udah rebahan aja selonjoran. Yang penting jangan selalu pikirin kerjaan. Jadi ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita istirahat. Rilekskan badan kalian. Kemudian aku bangun setengah 5. Kalau perut aku lagi nggak perih atau lagi nggak kayak begah gitu, aku tuh ke dapur langsung konsumsi air putih yang som-som kuku. Lanjut aku buat tepung gerut ataupun air tajin, salah satunya pilih. Kemudian lanjut aku sholat subuh. Setelah itu mandi. Habis mandi aku tuh konsumsi tepung gerut tadi ataupun air tajin. Kemudian lanjut aku dandan. Dan sisaan yang tepung gerut ataupun air tajin tadi, berasnya tuh aku makan matang. Aku masaknya sampai matang. Kemudian setelah itu dandan, habis dandan aku siap-siap berangkat kerja. Kadang aku makan nasi dulu sesuap 2 suap. Yang di kantor aku benahin semua peralatan aku, kerja aku, meja aku. Udah rapi, lanjut aku sarapan. Sarapan aku bawa dari rumah. Kadang oat, kadang aku beli bubur, tapi hanya pakai ayam sama kecap. Aku tuh nggak pakai kayak kaldunya, nggak pakai jeroan-jeroan ataupun sate-satean, yang nggak pakai. Jadi 2 jam sekali itu harus makan. Nah, kemudian di jam 10 makan, di jam 11 biasanya aku mulai ngemil ya.
cemilannya apa aja, boleh biskuit, boleh oat, boleh kue-kue yang kita bikin sendiri, boleh puding, boleh buah-buahan ya. Jam 11 kita ngemil ya, jam 10 makan nasi ataupun cemilan-cemilan, biskuit bayi kayak gandum atau biskuit sun, ambil 2-3 keping atau sampai 5 keping, konsumsi air putih ya. Kemudian jam 11 ngemil buah boleh atau kue-kue yang kita bikin sendiri. Jam 12 aku sholat, habis sholat makan, itu makannya jam 1. Habis makan aku istirahat sejenak sambil senderan, kadang sambil selonjoran. Kemudian masuk kerja, sebelum masuk kerja kadang aku buka meja kerja aku konsumsi air kelapa hijau kalau aku lagi konsumsi air kelapa hijau. Tapi kalau kalian lagi konsumsi obat-obatan, ya kondisikan. Itu pintar-pintarnya kita ya, karena obat-obatan lambung itu kan dikonsumsinya kadang 30 menit sebelum makan, ada juga yang 1 jam, ada juga yang 1 jam setelah makan. Jadi atur aja, kalian bisa menyesuaikan dengan jadwal kalian sama waktu makan itu 2 jam sekali. Jam 1 atau setengah 2 aku mulai kerja lagi, setengah 3 aku mulai ngemil. Yang boleh ngemil buah, boleh ngemil puding, boleh ngemil oat. Aku sih selalu bawa oat ya. Kadang aku bawa kue ya, aku buat oat, kasih telur, bolu, pisang. Itu aman sama aku. Kemudian jam 3 aku pulang kerja, setengah 4 aku siap-siap sholat. Habis itu pulang ke rumah, kadang aku ngunyah dulu apa di kantor agar nggak masuk angin. Karena kalau aku naik motor itu gampang masuk angin ya. Pakai jaket yang tebal, kadang aku balurin badan aku seluruh badan ya, aromaterapi atau minyak kayu putih. Agar nggak gampang masuk angin. Nyampe di rumah, kalau belum makan dari kantor boleh makan dulu, istirahat sebentar makan. Tapi kalau udah makan dari kantor, aku selonjoran sebentar, lanjut mandi. Kalau kehujanan ataupun kayak badannya lagi kurang enak, kecapean, mandinya pakai air hangat ya. Air hangat itu bagus. Habis mandi, ganti baju yang longgar-longgar, balurin badan lagi dengan aromaterapi, minyak tawon atau kayu putih, apa aja. Kemudian kadang aku nonton, ngobrol sama anak, kalau anakku lagi di rumah ya. Tapi kalau dia lagi ngaji, aku nyibukin aja diri aku. Kadang aku ngedit video, aku nonton sambil ngemil. Cemilannya apa aja. Nah, dan udah 5:30, aku tuh udah siap-siap makan malam. Kadang makannya yang dimakan siang itu lagi, tapi kebiasaan aku sih makan nasi. Kadang aku cuman rebus telur, kadang kentangnya aku rebus sama telur, kadang pakai sayur sop, apa aja, kadang labu siam. Aku tuh suka banget sama labu siam yang cuman direbus, itu rasanya adem di lambung, bagus juga ya untuk panas dalam. Kemudian aku makannya pakai itu aja, nasi sama itu, kadang sama ikan bandeng ataupun ikan tongkol, kadang cuma disuir-suir ataupun telur. Itu nggak apa-apa banget ya. Kemudian habis itu sholat maghrib. Kalau misalnya aku udah makan 5:30, berarti jam 7 aku nggak makan nasi lagi, cuman aku kadang ngemil, kadang bubur kacang hijau. Suamiku tuh rajin banget bikinin aku bubur kacang hijau. Kadang aku hanya ngambil sarinya aja, sari kacang hijaunya. Kemudian habis itu kalau di jam 8 udah terisi, udah nggak boleh makan lagi ya, aku konsumsi Yakult. Dan di jam 9 udah siap-siap tidur lagi. Jadi kita tuh nggak boleh begadang, harus disiplin. Olahraganya kapan bun? Bisa di pagi hari, kalau aku lagi libur wajib olahraga ke lapangan, berjemur di matahari pagi. Aku keluarnya biasanya jam 6, pulang ke rumah itu di jam 8:30. Karena aku itu kalau lagi olahraga ya keenakan, keasikan aja. Olahraga apa aja aku lakuin, kadang bertemu sama orang-orang yang senang. Aku tuh happy, kadang juga sambil ngobrol sama orang-orang. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan agar kita juga nggak selalu cemas. Kemudian pada saat olahraga sering berjemur juga di matahari pagi, itu vitamin D bagus. Lakukan pernafasan diafragma agar kita tuh nggak sering ngos-ngosan. Karena kalau banyak tekanan di lambung, di perut, itu juga membuat kita kayak suka ngos-ngosan. Gasnya banyak, kembung, sama konsumsi air putihnya yang banyak ya. Dia harus disiplin teman-teman. Kunci kesembuhan itu harus disiplin. Pola makannya 2 jam sekali, porsinya kecil, 1 centong atau 1,5 centong. Yang penting juga dikunyah halus. Kalau kita udah disiplin dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehatnya udah diatur, kemudian pola tidurnya tepat waktu, hindari makanan pantangannya, itu seiring berjalannya waktu akan perlahan-lahan pulih, sembuh. Tapi kalau kita udah mulai bandel, udah mulai berlebihan, itu akan kambuh lagi. Jadi pejuang asam lambung itu bisa sembuh tapi bisa kambuh juga. Jadi kalian hati-hati
Jangan mentang-mentang udah enakan nih, udah sembuh nih, aku bolehlah makan ayam geprek tiap hari lagi, aku bolehlah ngopi begadang sambil ngerokok malam. Ini temanku ya, dan Mas Ginanjar kemarin yang nanya Mas Ginanjar itu bandel ya. Ginanjar itu bandel banget karena saat ini tuh dia itu radang usus teman-teman, tapi dia tuh makannya nggak bisa nggak pedas. Kemarin aja kita makan di sebuah warung makan, aku kan nggak makan sambal, dia ambil semua sambalku, dia makan, katanya nggak enak kalau nggak makan pakai sambal. Tapi kalau kambuh ya kambuh aja, dia tuh kalau kambuh diam-diam aja, nggak mau ngobrol sama keluarganya, nggak mau ngomong sama istrinya karena takut diomelin. Dan dia tuh selalu ngomong sama aku kambuh lagi, dan itu jadi bahan omelan aku setiap dia kambuh. Kamu gimana sih, pengen sembuh nggak sih? Abis nggak bisa makan kau tanpa sambal, masya Allah. Padahal itu radang usus, pernah pendarahan di usus, tapi tetap aja bandel. Jadi jangan dicontoh teman-teman, kalau pengen pulih ya udah modifikasi. Kita tuh bisa makan tanpa sambal karena kebiasaan. Jadi kalau pengen benar-benar sembuh ya udah modifikasi, ubah semuanya menjadi lebih baik. Itu sih teman-teman pola makan, dan juga agar kita nggak kambuh-kambuhan ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku ya. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.